Alhamdulillah. Bagaimana hari ini pembelajaran di sekolah? Ya baik Bu, tapi ada yang membuat saya sedikit mengganggu atau kecemasan yang dalam diri saya. Seperti itu Bu. Jadi saat ini kesini pasti ada tujuannya. Sebelumnya Nak Safa sudah pernah masuk di ruangan BK? Belum Bu, baru pertama kali. Ya, jadi Nak Safa ini apakah sudah tahu jumlah guru BK yang ada di sekolah ini? Iya Bu, 3 orang. Jadi betul sekali guru BK yang ada di sekolah ini 3 orang, salah satunya itu Ibu. Nah, Nak Safa ini kelas 10-12 ya? Iya Bu. Oh iya, kebetulan Ibu yang tanggung jawab dari BK-nya itu di kelas 3 sama. Oke. Jadi tujuannya Nak Safa kesini tadi katanya ada kecemasan, tentunya mungkin bisa diutarakan dulu apa tujuannya Nak Safa ke ruangan ini. Iya Bu, jadi tujuan saya ke ruang BK ini, saya mau cari tempat cerita Bu, karena menurut saya permasalahan saya ini adalah tentang belajar saya. Jadinya kayaknya saya harus ke ruang BK, walaupun saya rasa awalnya saya masih ragu-ragu, tapi karena ada dorongan dari beberapa teman yang bilang kalau ke ruang BK saja supaya dapat solusi dan lain-lain, akhirnya saya memutuskan untuk ke ruang BK. Oh, seperti itu. Jadi keputusan Nak Safa untuk datang ke ruang BK bercerita itu sudah tepat sekali, karena sejatinya memang guru BK adalah sahabat siswa. Tentunya juga Nak Safa tidak usah khawatir ketika bercerita dengan guru BK, karena guru BK itu merupakan tempat bercerita siswa, dan guru BK juga itu sudah mengundang asas kerahasiaan. Jadi apa yang Nak Safa ceritakan kepada Ibu sebagai guru BK di sini, tentunya insya Allah itu akan terkeep sampai di Ibu saja, tidak sampai ke luar dari kita berdua yang tahu soal Nak Safa. Sebelum itu berarti Nak Safa ini ceritanya mau melakukan proses konseling. Sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah. Karena dia ini pertama kali, dan karena pertama kali, jadi kita perlu menyepakati beberapa hal. Salah satunya itu kontrak waktu. Dalam proses konseling itu ada kontrak waktu berapa lama kita melaksanakan proses konseling tersebut. Nah, kalau biasanya yang dilakukan itu ada 1 kali 30 menit di setiap pertemuannya, dan kita akan mengatur berapa pertemuan kita akan melakukan proses konseling. Ya, mungkin kalau dari Nak Safa apakah sepakat dengan 1 kali 30 menit itu? Iya Bu, sepakat. Selanjutnya kita akan mengatur berapa lama kita akan bertemu dan berapa kali pertemuan. Kalau biasanya sih yang dilakukan itu ada 3 kali pertemuan. Bagaimana dengan hal tersebut? Nah, apakah Nak Safa setuju? Untuk waktu pelaksanaannya, apakah seperti ini sepulang sekolah? Iya, Sepulang sekolah di hari yang sama? Iya. Ya baik, jadi kita akan melakukan konseling selama 30 menit setiap hari Rabu di jam pulang sekolah selama 3 kali pertemuan. Ya baik. Apakah posisi duduknya sudah nyaman seperti itu? Iya Bu, nyaman. Oke, kalau begitu kita mulai. Nak Safa bisa menceritakan apa yang sedang Nak Safa alami sekarang? Jadi Bu, saya punya permasalahan dalam masalah belajar. Saya itu sering menunda-nunda mengerjakan tugas. Dan pada akhirnya saya selalu merasa cemas, panik, karena sudah deadline, mepet deadline, dan saya baru mengerjakan tugas. Itu Bu. Jadi Nak Safa ini selalu menunda-nunda dalam mengerjakan tugas, sehingga deadline dan hasilnya tidak maksimal Bu. Sudah berapa lama Nak Safa merasakan sering menunda mengerjakan tugas? Kan sekarang masih semester 1 ya Bu. Selama semester 1 ini kurang lebih 3 bulanan Bu, saya sering menunda tugas. Saya ingin berubah tapi rasanya susah sekali Bu, karena apa mungkin saya sudah terbiasa menunda
agenda tugas itu atau seperti apa? Namun tentunya Safa ini kan sudah menjadi kebiasaan ya, karena sudah berlangsung selama 3 bulan. Apa yang menjadi faktor utama penyebab awalnya Safa ini benar-benar mengerjakan tugasnya? Kalau saya selalu merasa bahwa masih ada beberapa jam, akhirnya saya bermalas-malasan dan memilih untuk nonton HP atau main game, dan sampai akhirnya sudah dekat tenggat waktunya, akhirnya saya terburu-buru dan merasa panik dan lokasinya ini sangat kritis. Jadi awalnya Nasafa ini merasa waktunya masih lama, jadi Nasafa ini lebih memilih untuk bermain game, bermain handphone, sehingga pada saat Nasafa menyadari hal tersebut, Nasafa baru panik, baru cemas. Awalnya kayak kalau sudah selesai tugasnya aku lega, tapi setelah itu saya merasa kok saya lega tapi nilai saya tidak maksimal seperti itu. Makanya saya ingin sekali berubah, tapi rasanya susah dan belum menemukan cara yang benar. Iya. Jadi dari pernyataan Nasafa, Nasafa ini sedang mengalami prokrastinasi akademik, di mana menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Artinya ketika seseorang mengalami prokrastinasi akademik itu yang pertama dia menunda-nunda dalam mengerjakan tugasnya. Dari faktor-faktor yang Nasafa sebutkan tadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengalami prokrastinasi akademik. Nah, tadi Nasafa mengatakan bahwa Nasafa ingin berubah. Apakah sejauh ini sudah ada yang terpikirkan dari Nasafa sendiri? Hal apa sih yang harus Nasafa lakukan supaya bisa berubah? Masih belum ada, tapi soalnya bingung harus pakai cara apa. Takutnya nanti saya yang sendiri yang tidak konsisten atau seperti apa. Apakah sebelumnya sudah ada cara yang dicoba untuk berarti belum ada yang sebelumnya Ibu mengerti apa yang Nasafa rasakan, karena Nasafa ini masih kelas 10 ya, jadi sedang lagi menikmati masa-masa transisinya dari memasuki masa remaja awalnya. Ibu paham apa yang saya rasakan. Namun tentunya Nasafa juga harus paham bahwa Nasafa sekarang sudah kelas 10 SMA, sudah berada di satu tingkat dari SMP kemarin, punya tanggung jawab juga untuk mengerjakan tugas. Nah, Ibu akan, karena sudah datang ke sini, Ibu mencoba untuk memberikan pertolongan kepada Nasafa. Jadi Ibu akan memperkenalkan satu teknik yang namanya modeling kognitif, di mana Nasafa itu bisa menjadikan model teman-temannya Nasafa yang mengumpulkan tugas dalam tepat waktu. Apakah di kelasnya Nasafa sendiri atau Nasafa ini punya teman dekat di sekolah ini yang tidak pernah menunda-nunda dalam mengerjakan tugasnya? Ada Bu, ada beberapa yang seperti itu yang saya temukan di dalam kelas, yang selalu mengerjakan tugas itu tepat waktu. Salah satunya itu Sinta. Iya. Oh, iya. Apakah sebelumnya Nasafa ini sudah pernah berbincang-bincang dengan Sinta sendiri terkait apa yang dia lakukan untuk memaksimalkan mengerjakan tugasnya? Saya belum pernah Bu tanya secara langsung dengan Sinta, tapi yang saya tahu dia itu pintar mengatur waktu, dan juga Sinta itu selalu membuat jadwal tugas apa dan mata pelajaran apa seperti itu, dan juga deadline-nya kapan, dan Sinta selalu mengerjakan itu jauh dari deadline yang ditentukan. Jadi Nak Sinta ini dia bikin checklist prioritas ya. Oh, seperti itu. Nah, bisa Nasafa coba seperti itu, seperti Mas Sinta yang lakukan, bisa juga Nasafa lakukan. Atau sebelum itu Nasafa bisa berbincang-bincang dulu dengan Sinta. Mungkin dengan berbincang-bincang dengan Sinta, Nasafa punya motivasi juga untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Mas Sinta. Iya Bu, mungkin saya bisa juga membuat jadwal seperti Sinta Bu, dan mulai mengerjakan tugas sedikit demi sedikit setiap harinya. Jadinya tugas saya ini tidak mepet deadline ketika saya mengerjakannya, dan juga mungkin rasa panik dan cemas saya itu berkurang, dan mungkin dengan cara ini saya bisa nilai saya bisa maksimal.
Iya, jadi silakan nasabah mencoba dulu berkomunikasi dengan Mbak Sinta, ya. Barangkali dengan setelah berkomunikasi dengan Mbak Sinta, nasabah punya juga motivasi untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang Mbak Sinta lakukan, sehingga rasa kecemasan tadi, rasa takut tadi setidaknya bisa meminimalisir dalam diri nasabah sendiri. Iya Bu, tentunya pasti kalau saya mencoba menerapkan cara itu, saya pasti lebih tenang, lebih lega, saya tidak terlalu terburu-buru mengerjakan tugas. Akhirnya saya berpikir itu bisa baik, tidak terburu-buru, dan akhirnya bisa mendapatkan daya maksimal. Iya, terkadang memang kita butuh pendorong, ya, butuh penguat untuk mendorong apa yang menjadi masalahnya kita, dan utamanya nasabah ini kita itu bisa nasabah jadikan pendorong. Dan dalam model eksekutif yang ibu sebutkan tadi memang seperti itu, kita melihat dari orang lain yang setidaknya dapat membantu mengatasi permasalahan kita mengikuti caranya dia, seperti itu. Nah, jadi kapan nasabah mungkin bisa bertemu dengan Nasinta atau bisa melakukan hal yang sama dengan Nasinta lakukan? Nanti malam saya akan coba membuat jadwal dulu, karena kebetulan ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan, dan besok saya akan coba berbincang-bincang dengan Sinta. Itu satu langkah yang bagus nasabah, karena nasabah sudah mau mencoba untuk membawa diri nasabah ke dalam perubahan yang setidaknya satu langkah lebih maju. Oke nasabah, karena kita juga tadi sudah menyepakati waktu selama 30 menit dan ini sekarang sudah 5 menit terakhir, ibu mau tanyakan bagaimana perasaannya nasabah ketika sudah bercerita dengan ibu di ruangan ini? Saya merasa lebih lega dan jelas Bu sekarang, jadi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan dan cara apa yang harus saya terapkan untuk meminimalisir perilaku saya yang sering menunda-nunda mengerjakan tugas. Jadi terima kasih ya nasabah karena kesukarelaannya dalam program mereka ini. Seperti yang disampaikan tadi bahwa apa yang nasabah sampaikan ke ibu akan terbit di ibu, karena ibu juga sudah menangani kerahasiaan. Dan pekan depan ya kita akan bertemu lagi, ibu akan cross check apa perkembangan yang telah nasabah lakukan, dan silahkan dilakukan apa tadi yang nasabah sampaikan ke ibu untuk membuat jadwal dan berbincang-bincang dengan nasabah sendiri. Mungkin seperti itu ya pada pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi. Ibu, saya pamit dulu.